Rakyat Sumatera Selatan pada hari ini tepatnya 20 Juli 2025 sudah 5 bulan kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Cik Ujang dalam memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah melihat secara sesama 5 bulan ini kinerja kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Cik Ujang belum ada janji-janji politiknya pada saat pilkada yang lalu direalisasikan, dan belum ada juga kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Dari data BPS menunjukkan di bidang pendidikan, hampir 180.000 anak di Sumatera Selatan putus sekolah dan hampir 80.000 anak tidak bisa mengenyam pendidikan. Hampir 0,30% anak tidak dapat melanjutkan di tingkat SD atau tidak bisa mengenyam pendidikan SD. 4,48% anak tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMP atau tidak mampu mengenyam pendidikan SMP, dan 29,20% anak tidak mampu melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Tentu ini sangat miris sekali. Bumi Sriwijaya kaya akan sumber daya alam, tapi anak-anaknya masih ada yang tidak bersekolah. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak bisa mengenyam pendidikan. Faktor pertama, warga yang tidak mampu atau kesulitan dalam ekonomi. Yang kedua, faktor sistem penerimaan siswa baru yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, adanya pungutan liar di sekolah-sekolah. Yang keempat, daya tampung sekolah yang tidak memadai. Inilah yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Sangat miris bahwa Provinsi Sumatera Selatan di bidang pendidikannya masih carut-marut. Tidak kalah carut-marutnya, di bidang kesehatan pun berobat pakai EKTP yang menjadi program Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada akhir periode 2023 hanya sebatas kamuflase atau masih samar-samar. Pihak rumah sakit masih menolak pasien yang tidak memiliki BPJS atau KIS. Apabila pasien tersebut tidak memiliki BPJS atau KIS, akan menjadi pasien mandiri. Jadi berobat pakai EKTP masih belum diterima atau ditolak oleh pihak rumah sakit. Di bidang infrastruktur, masih banyak jalan di Provinsi Sumatera Selatan, baik jalan negara, provinsi, atau kabupaten dan kota yang rusak parah. Ini akan mengakibatkan distribusi barang dan jasa akan menjadi terhambat sampai tujuan. Faktor ini disebabkan oleh overloadnya transportasi barang dan jasa yang melebihi kapasitas, serta gestur tanah yang rentan atau lembut. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau distribusi barang dan jasa menjadi terhambat? Data PPS menunjukkan pada akhir September 2024 tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan masih kisaran 10% dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan hanya 5%, sedangkan pengangguran di Sumatera Selatan 3,94%. Ini sangat miris sekali karena selama 5 tahun 5 bulan Herman Deru memimpin Provinsi Sumatera Selatan tidak ada torehan prestasi dan tidak ada kebijakan yang bisa menaik taraf hidup rakyat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki batu bara, kita memiliki gas alam, kita memiliki minyak bumi. Tidak hanya itu, kita memiliki pertanian, perkebunan yang begitu luas. Tetapi sampai saat ini, rakyat Sumatera Selatan masih dalam hidup kemiskinan. Rakyat Sumatera Selatan masih ada yang tidak menikmati pendidikan, dan rakyat Sumatera Selatan masih sulit dalam mendapatkan akses kesehatan. Rakyat Sumatera Selatan juga masih banyak pengangguran, dan rakyat Sumatera Selatan juga masih jauh dalam taraf hidup kesejahteraan. Untuk itu, saya Ali Budi akan terus melakukan perlawanan dan mengkritisi kebijakan Gubernur Sumatera Selatan yang tidak berpihak kepada rakyat. 5 tahun, 5 bulan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin Sumatera Selatan. Saya akan beri nilai dia pada hari ini hanya 25 dari total 100. Ini merupakan sebuah pelajaran bagi Gubernur Sumatera Selatan agar bisa bekerja lebih baik lagi dan profesional demi kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan yang lebih sejahtera.